Baru beberapa hari setelah melahirkan, suamiku justru minta poligami. Namun ternyata itu hanya alasannya saja, karena dia sudah lama berselingkuh. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Suara derit pintu terdengar seiring dengan pintu yang terbuka, membuatku menoleh ke arah sumber suara. Sedetik kemudian, terlihatlah sosok laki-laki tampan bertubuh tegap, dengan kumis tipis dan berahang tegas. Laki-laki itu tersenyum, lalu melangkah mendekatiku yang sedang duduk di tepi ranjang. Langkahnya terhenti, lalu mendaratkan tubuhnya di sampingku. Jagoan papa sudah bobo ya ternyata. Padahal mau papa ajak nonton bola loh. Ucap Mas Hanan, seraya mengelus pipi Alvin. Tadi bangun sebentar. Aku kasih ASI, terus dia tidur lagi, Mas. Jawabku setengah berbisik. Aku beringsut dari ranjang dengan gerakan pelan. Tidak ingin mengganggu Alvin yang sedang tertidur nyaman. Mau ditaruh di box? Iya, Mas. Sini, biar Mas bantu. Mas Hanan mengambil alih Alvin dari gendonganku. Dengan pelan, ia membawa Alvin lalu meletakkannya di box bayi. Kembali kurebahkan tubuhku dengan pinggang bersandar di kepala ranjang. Mas Hanan kembali mendekatiku, lalu duduk tepat di sampingku. Terdengar ia menghembuskan nafas panjang berulang kali, dengan pandangannya yang lurus ke depan. Aku tahu, pasti ada suatu hal yang penting yang ingin ia bicarakan. Kenapa, Mas? Ada yang mau dibicarakan? Tanyaku memecahkan keheningan. Laki-laki itu menoleh ke arahku, lalu mengangguk pelan. Ada apa, Mas? Tanyaku. Mas harap kamu jangan marah ya. Dengarkan penjelasan Mas sampai akhir. Tergantung. Tanyanya dengan kening berkerut dan alis yang saling bertautan. Aku mengangguk. Tergantung apa yang ingin kamu bicarakan, Mas. Tapi janji ya, jangan menyela dan dengarkan dulu penjelasan Mas sampai selesai. Oke, baiklah. Nis, Mas berencana untuk menikah lagi. Bagaikan dihantam palu godam, tubuhku tersentak kaget. Bibirku melongo sempurna dan kedua bola mataku melotot tak percaya. Menyadari ekspresiku, ku tutup mulutku dengan telapak tanganku yang mulai gemetar. Apa? Menikah lagi? Tanyaku memastikan. Barangkali aku hanya salah dengar. Kalaupun tidak salah dengar, berharap apa yang diucapkan Mas Hanan hanya sebatas gurauan. Iya, Nis. Terasa Mas Hanan meraih tanganku, lalu digenggamnya dengan erat. Dengarkan penjelasan Mas dulu, pintanya. Aku bergeming, keadaan menjadi hening, hanya terdengar detak jarum jam. Ku tarik tanganku dari genggaman Mas Hanan. Aku kurang apa, Mas, sehingga kamu berniat untuk menikah lagi? Dengan nada suara bergetar, akhirnya satu pertanyaan lolos dari tenggorokanku. Laki-laki itu berusaha lagi untuk menggenggam tanganku, namun aku terus menghindari gerakan tangannya. 40 hari ke depan, kamu tidak bisa melakukan kewajiban kamu selayaknya seorang istri. Kewajiban apa yang kamu maksud, Mas? Bukankah kita sudah sepakat untuk menyewa ART? Setidaknya sampai Alvin mulai sekolah. Oke,
Jika kamu memintaku untuk memenuhi kewajibanku, layaknya seorang istri, aku akan melakukannya sendiri, Mas. Biar ku bilang sama Mbok Ijah, supaya dia mencari pekerjaan yang lain. Jawabku berusaha tenang, meskipun dadaku bergemuruh tak karuan. Bukan soal itu, Nis. Lalu apa, Mas? Urusan ranjang? Tanyaku cepat dan Mas Hanan mengangguk. Untuk kesekian kalinya, tubuh ini kembali tersentak kaget. Mas, bekas jahitan karena melahirkan putramu ini belum kering, Mas. Tapi dengan entengnya, kamu mengatakan ingin menikah lagi. Desisku tertahan. Ku hembuskan nafas kasar. Kepalaku menggeleng tak percaya. Pandanganku terasa semakin mengabur. Dan karena urusan ranjang, kamu ingin menikah lagi, Mas. Benar-benar keterlaluan. Nis, bukankah lebih baik aku menikah lagi daripada aku harus berzina dengan menyewa perempuan di luar sana? Kamu memilih aku untuk berselingkuh, ucap Mas Hanan penuh penekanan. Aku benar-benar tak habis pikir dibuatnya. Aku tersenyum miris. Mas, bukan hanya kamu saja yang merasakan hal seperti itu. Bahkan banyak laki-laki di luar sana yang rela menahan hasratnya karena istrinya takut melakukan hubungan badan pasca jalan lahir mereka dijahit. Bukan hanya sebulan 2 bulan, Mas, tapi berbulan-bulan. Suaminya mengerti akan ketakutan istrinya. Suaminya tidak berani menyakiti istrinya. Suaminya rela menunggu wanitanya hingga rasa takutnya itu hilang. Lantas, kenapa kamu tidak bisa menahan sebentar saja, Mas? Jangan samakan aku dengan laki-laki di luar sana, Nis. Aku tidak menyamakanmu dengan laki-laki lain, Mas. Aku hanya memberikan contoh. Geramku. Jadi kamu lebih memilih aku berselingkuh hingga akhirnya aku berzina. Begitu. Nada suara Mas Hanan mulai meninggi. Ku hembuskan nafas panjang, berharap mampu meredamkan sedikit emosi yang mulai terbakar. Andai bekas jahitan pasca melahirkan ini sudah kering, pasti ku hajar laki-laki yang ada di depanku itu. Meskipun aku menikah lagi, kamu masih memiliki hak istimewa, Nis. Semua orang hanya akan tahu kamu satu-satunya istriku. Kamu yang memegang aset-asetku. Nada suaranya terdengar sedikit melemah. Untuk apa mereka mengetahui kalau aku satu-satunya istrimu, Mas? Sedangkan kenyataannya, kamu berikan madu untukku. Untuk apa aku pegang aset-asetmu? Jika kenyataannya harus kubagi suamiku. Nis, dan parahnya lagi, kamu berikan madu untukku sebagai hadiah setelah melahirkan putramu. Benar-benar hadiah yang mengejutkan, Mas. Kali ini kutatap dengan tajam wajah laki-laki itu. Sorot matanya yang biasanya dipenuhi binar cinta, kini hanya kutemukan sorot mata yang... Entahlah, apapun keputusanmu, tidak akan bisa mengurungkan niatku, tegasnya. Cairan bening itu kini telah berubah menjadi bulir-bulir yang mulai berdesakan untuk mencari jalan keluar. Kuusap sudut mataku dengan kasar, sebelum buliran bening itu terjatuh dari tempatnya. Aku beringsut dari ranjang, lalu melangkah, pandanganku menatap keluar jendela. Air mataku mulai berderai dengan begitu derasnya, seiring dengan rasa sesak di dadaku yang kian menderah. Sakit sekali rasanya. Bahkan jauh lebih sakit dibandingkan saat bertaruh nyawa untuk melahirkan anak dari seorang laki-laki yang telah menorehkan luka di hatiku. Jauh lebih perih dan nyeri dibandingkan saat dokter mulai menjahit bekas luka. Apa perempuan itu juga mau untuk kamu nikahi, Mas? Tanyaku tanpa menoleh ke arah Mas Hanan. Iya.
Jawabnya lirih. Sontak aku menoleh ke arahnya. Jadi yang kedua? Tanyaku lagi, dan Mas Hanan pun mengangguk. Dia perempuan baik-baik, Nis. Aku yakin dia bisa menjadi madu yang baik untukmu. Aku melangkah mendekati Mas Hanan. Tidak ada sedikit pun kutemukan rasa bersalah dari wajahnya. Bahkan sorot matanya penuh dengan permohonan. Mas, wanita baik-baik itu tidak akan rela mengambil milik perempuan lain. Perempuan baik-baik itu tidak akan rela menjadi badai untuk menghancurkan istana orang lain, Mas. Kamu tahu kan, wanita yang kamu sebut akan menjadi madu yang baik untukku, itu tidak ubahnya seperti pencuri. Lydia bukan pencuri, Nis. Dia tidak mengambilku dari kamu. Kamu hanya berbagi. Itu saja. Lalu apa susahnya? Plak! Satu tamparan keras mendarat di wajah laki-laki yang selama ini begitu aku hormati, aku segani, dan aku sayangi. Kini laki-laki yang sudah aku cintai dengan teganya menorehkan luka di hatiku. Tega menghancurkan cinta yang suci. Berani kamu menamparku, Nis. Hatiku jauh lebih sakit daripada tamparan yang aku berikan untukmu, Mas. Teriakku kesetanan. Kedua tanganku terkepal dengan kuat. Namun tiba-tiba Alvin menangis kencang. Ku hembuskan nafas kasar. Lalu aku bergegas menuju di mana Alvin berada. Dengan pelan ku ambil bayi mungil itu lalu ku gendong. Aku duduk di tepi ranjang, di seberang di mana Mas Hanan berada. Ku lepas dua kancing bajuku, lalu aku berikan ASI untuk Alvin, berharap ia segera menghentikan tangisnya. Namun Alvin menolak untuk aku beri ASI. Aku kembali beranjak, ku timang-timang. Namun Alvin semakin meronta, sehingga tangisnya semakin kencang. Jangan menangis, sayang. Terus ku timang bayi mungil itu, namun tangisannya tidak kunjung reda. Diamkan Alvin dulu, baru kita bicara lagi. Terlihat Mas Hanan beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah pintu. Bruk! Suara dentuman yang kencang akibat peraduannya daun pintu dan tembok, akibat dari Mas Hanan menutup pintunya dengan kencang, hingga membuat tangis Alvin semakin tak terkendalikan. Diam sayang, diam ya, jangan nangis terus. Aku semakin bingung dibuatnya. Perasaan kesal yang belum reda karena Mas Hanan, kini ditambah lagi Alvin yang terus meronta dan menangis, membuat kepalaku ini semakin berdenyut sakit. Apa sih maumu? Dikasih ASI nggak mau, ditimang-timang malah nangis terus nggak kunjung reda. Jangan bikin mama kesal ya. Ku letakkan Alvin di atas kasur, hingga tangisnya semakin menggema memenuhi ruangan. Aku duduk frustasi di tepi ranjang. Ku usap wajahku, sesekali aku menoleh ke arah bayi mungil yang tidak berhenti mengeluarkan suara yang membuat diriku ini semakin kesal. Seketika teringat akan pesan mama. Bayi itu sensitif akan perasaan ibunya. Jika anak menangis dalam gendongan ibunya sendiri, mungkin dia merasa tidak nyaman. Itu bisa jadi pikiran dan hati ibunya sedang kacau. Sering-sering beristighfar, supaya pikiran kamu tenang dan bayimu nyaman di pelukanmu. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi kamu sampai stres. Karena tidak bisa dipungkiri, bayi itu pun akan merasakan pula kesedihan itu. Ku pejamkan kedua mataku. Astagfirullah. Lirihku berulang kali. Ku hela nafas panjang dan aku keluarkan secara perlahan, berharap mampu meredamkan sedikit emosiku. Ku ulangi beberapa kali, hingga rasa sesak itu sedikit berkurang. Ku angkat kembali Alvin, ku timang-timang dia dengan sesekali ku kecup pipinya. Beberapa saat kemudian,
Alvin mulai sedikit tenang. Ku berikan ASI untuknya, dan dia pun menerimanya. Ternyata memang benar yang dikatakan oleh Mama. Ku tatap wajah mungil itu yang sempat kujadikan pelampiasan kemarahan. Ada rasa sesal karena sempat membentaknya. Setelah Alvin mulai kembali terpejam, ku letakkan kembali ia di tempatnya semula. Ku belai pipinya, namun tiba-tiba bibir mungil itu tersenyum. Senyum yang mampu meredamkan sisa amarah dan gemuruh di dalam hatiku. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sejak Mas Hanan keluar karena tangis Alvin. Ia tidak kunjung kembali lagi. Aku beringsut dari ranjang. Kulihat Alvin sedang tertidur nyenyak. Lalu aku melangkah menuju jendela. Kusibakkan tirai dan kubuka jendela. Seketika angin menghembus ke tubuhku. Aku berdiri dengan tubuh bersandar. Ucapan Mas Hanan saat ia mengatakan keinginannya terus terngiang-ngiang di telingaku, hingga membuat dadaku ini kembali terasa sesak. Seperti ada bongkahan batu yang menghimpit dadaku. Kini rasa sakit dan kecewa melebur menjadi satu, hingga mampu menghancurkan separuh duniaku. Ya Allah, sadarkanlah suamiku. Lirihku, tidak pernah aku sangka, laki-laki yang telah kuperjuangkan di depan Papa, kini tega menorehkan luka di hatiku. Tega mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Aku tahu betul bagaimana Mas Hanan. Baginya, kebutuhan biologisnya adalah hal yang nomor satu. Di saat aku tidak mampu memberikan kepuasan di atas peraduan karena datang bulan, ia selalu mengeluh dan mengeluh. Namun jika ia memutuskan untuk memberikanku madu di saat aku tidak bisa melayaninya, karena Mas Hanifah setelah melahirkan putranya. Bukankah itu suatu hal yang benar-benar keterlaluan? Apakah yang diucapkannya itu hanya sebuah alasan? Atau dia sudah merencanakan semua ini sejak lama? Atau sebelumnya mereka memang sudah memiliki hubungan? Atau. Aku benci dengan semua ini. Ku remas rambutku dengan kedua tanganku. Gigiku bergemelutuk. Seiring gemuruh di dadaku yang semakin terasa, air mata mulai menetes. Tetesan demi tetesan itu kini berubah menjadi derayan, hingga menciptakan suara isakan tangis yang terdengar begitu memilukan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tersentak kaget saat tiba-tiba kurasakan ada seseorang memeluk tubuhku dari belakang. Aku menoleh. Ternyata itu Mas Hanan. Kuuraikan pelukannya dari tubuhku. Lepaskan aku, Mas. Nis. Mas Hanan sudah berdiri di sampingku. Aku bergeming. Pikirkanlah yang kukatakan tadi. Aku harap kamu bisa menerima keputusanku. Ucapnya tanpa ragu. Ku hembuskan nafas panjang, lalu aku menoleh ke arahnya. Jika aku tidak menyetujui permintaanmu, lalu apa kamu akan membatalkan niatmu untuk menikahinya? Tanyaku. Dengan atau tanpa adanya persetujuan darimu, aku akan tetap menikahinya. Ucap Mas Hanan dengan tegas. Aku tersenyum sungging. Lalu ku alihkan pandanganku. Sungguh hatiku ini semakin terasa nyeri. Bahkan untuk meneguk ludah pun terasa begitu sulit. Lantas kenapa kamu meminta persetujuanku? Jika bagaimanapun jawabanku, kamu akan tetap pada pendirianmu itu. Ucapku dengan berusaha tenang. Meskipun dadaku bergemuruh tak karuan. Jangan menangis, Nis. Tahan air matamu. Ingat janjimu kepada papamu. Batinku berusaha menguatkan. Meskipun tidak bisa kupungkiri, saat ini hanya kurasakan rasa sakit, perih, kecewa, dan separuh duniaku hancur. Seharusnya kamu bersyukur
Jika aku meminta izin denganmu, itu artinya aku masih menghargaimu sebagai istriku. Ucapan Mas Hanan berhasil menyita perhatianku. Kutatap wajah yang tanpa rasa bersalah itu dengan sorot mata yang tak percaya. Menghargaiku? Kamu bilang menghargaiku? Apa seperti itu bentuk penghargaan yang layak aku terima setelah aku melahirkan keturunanmu? Andai kamu tahu betapa sakitnya, betapa kerasnya perjuanganku saat melahirkan putramu, apa kamu masih memikirkan selangkanganmu itu? Jaga ucapanmu, Nis. Raut wajah itu kini terlihat merah padam. Bahkan terlihat pula rahangnya mulai mengeras. Apa ada yang salah dengan perkataanku, Mas? Kamu ingin menikah lagi hanya karena aku tidak bisa melayanimu untuk sementara waktu? Apa jangan-jangan sebenarnya kamu telah bermain api di belakangku? Kupandang wajahnya dengan tatapan menyelidik. Kenapa sekarang kamu malah menuduhku? Desisnya tak terima. Mas, apa susahnya kamu tahan hasratmu selama 40 hari saja? Gak lama, Mas. Itu hanya sebentar. Nis, setelah punya anak, waktumu akan habis untuk merawat Alvin. Tidak mungkin kamu bisa mengurusku setiap waktu. Dan kupikir, inilah yang terbaik. Setidaknya aku tidak bermain di belakangmu. Kupikir kamu akan menikah dan akan menceraikannya setelah masa nifasku habis. Gumamku. Nis, sudahlah Mas. Aku lelah. Jangan bahas soal ini lagi. Pikirkan dulu keinginanmu itu. Jika kamu kekeh dengan keinginanmu, tanyakan kepada hatimu sendiri. Apa kamu sudah siap kehilangan aku dan juga Alvin? Ucapku pelan, namun penuh penekanan. Tujuanku hanya ingin memberikan sedikit ancaman. Mas Hanan meraih kedua tanganku, lalu digenggam dengan sedikit meremasnya. Aku tidak akan menceraikanmu, Nis. Aku berjanji. Kamu pikir ada perempuan yang rela dimadu, Mas? Kutarik kedua tanganku dari genggamannya dengan kasar. Keluarlah, Mas. Nis, keluar. Oke. Baik, tapi pikirkan yang tadi aku katakan, Nis. Keluar, Mas. Mas Hanan melangkah pelan menuju pintu. Sesekali ia berhenti lalu menoleh ke arahku. Kualihkan pandanganku darinya. Ya Allah, rasanya sakit sekali. Seketika air mataku mengalir dengan begitu derasnya. Kududukan tubuhku di bibir ranjang. Kuremas spray dengan begitu kerasnya. Sebagai bentuk luapan betapa sakit dan rapuhnya hatiku ini. Suara isakan tangis mulai terdengar, seiring kedua bahuku yang mulai berguncang. Ya Allah, betapa nikmatnya rasa sakit yang telah kurasakan malam ini. Baru sebentar ku kecap kebahagiaan, seketika tergantikan oleh luka dan nastapa. Mama, Papa, Anissa rapuh. Ya Allah, langkah apa yang harus aku lakukan? Mahlige rumah tangga yang sudah aku bangun selama 7 tahun lamanya, haruskah hancur begitu saja karena orang ketiga? Ya, aku dan Mas Hanan menikah sudah 7 tahun lamanya. Di usia pernikahan 7 tahun inilah, baru aku dapatkan sosok malaikat kecil yang baru saja aku lahirkan 3 hari yang lalu. Selama penantian seorang buah hati, Mas Hanan selalu setia denganku. Berkali-kali ku minta ia menceraikanku dan menikahi perempuan lain yang mampu memberikannya keturunan dengan cepat. Ia selalu menolaknya. Bahkan di saat aku kembali membahas soal itu, Mas Hanan selalu marah dan marah. Memang laki-laki itu teguh dengan pendiriannya. Tidak ada seorang pun yang bisa membelokkan apa yang terbesit dalam angannya. Aku tahu itu. Bahkan saat mama mertuaku memaksa Mas Hanan untuk menikah lagi, dengan tegas ia menolaknya.
Masih aku ingat dengan jelas apa yang dikatakan olehnya. Jika aku memiliki seorang anak, Anissa lah yang harus menjadi ibunya. Harus dari rahim Anissa anak itu kelak dilahirkan, bukan dari rahim perempuan lain. Sekarang keinginan kami telah terwujud. Allah telah menganugerahkan sosok malaikat kecil sebagai pelengkap kebahagiaan kami. Allah telah mewujudkan impian kami. Lalu kenapa di saat Allah mengabulkan doa-doa yang selalu aku panjatkan di setiap sujudku, niatan untuk menikah lagi malah terbesit di dalam pikiran Mas Hanan? Ya Allah, aku tidak tahu rencana apa yang akan Engkau berikan. Aku tidak tahu takdir apa yang akan aku terima. Satu harapanku, berikanlah aku kekuatan jika kelak takdirmu tidak sesuai dengan anganku. Sungguh, malam ini dipenuhi dengan derai air mata. Aku menoleh ke arah jam dinding. Ternyata sudah larut malam. Aku terlalu rapuh. Aku hancur hingga membuatku berlarut-larut dalam kesedihan dan tangisan. Membuatku tidak menyadari selama itu pula aku terisak dalam tangisanku. Ku rebahkan tubuhku. Ku cari posisi tidur ternyamanku. Dan berusaha aku pejamkan kedua mataku. Namun usahaku ternyata sia-sia. Mata ini masih terjaga. Kembali ku ubah posisiku. Ku sandarkan tubuhku di kepala ranjang saat terlintas nama sosok perempuan yang telah beberapa kali disebut oleh Mas Hanan dalam perdebatan kami malam ini. Lydia? Siapa Lydia itu? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku mencoba mengingat-ingat nama itu. Ku korek-korek rekaman ingatanku, namun aku tidak kunjung mengingat sosok orang yang memiliki nama tersebut. Aku harus mencari tahu siapa Lydia. Tekadku. Satu prinsipku, tidak akan memaafkan seorang suami yang telah berselingkuh dan melakukan KDRT. Andai saja kutemukan fakta kalau Mas Hanan memang tidak pernah bermain di belakangku dalam artian selingkuh. Mungkin bertahan adalah pilihanku. Perlahan akan aku buat Mas Hanan melupakan sosok perempuan itu. Pastinya agar pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Sungguh, Mas Hanan adalah sosok laki-laki yang begitu sempurna. Menurutku, dia tidak pernah berlaku kasar. Apalagi ia laki-laki yang bertanggung jawab. Selama ini pun, ia juga menjadi sosok suami yang baik. Berat bagiku jika harus melepaskan dia begitu saja. Apalagi saat ini ada Alvin di antara kami. Namun jika kutemukan fakta sebaliknya, maka perpisahanlah jalan yang aku ambil. Mas, mudah-mudahan kamu tidak melakukan hal yang sedari dulu aku benci. Mudah-mudahan tidak pernah kamu menodai ikatan cinta yang suci ini, Mas. Mataku mengerjap pelan saat terasa ada seseorang yang menggoyang-goyangkan tubuhku dan sesekali memanggil namaku dengan lirih. Ada apa, Mbok? Tanyaku saat lama-lama terlihat Mbok Ija sedang berdiri di samping ranjangku. Kedua mataku kembali menutup. Sungguh kedua mata ini masih ingin terpejam. Dan Alvin nangis, Bu. Mungkin dia haus. Jawab Mbok Ija dengan posisi berdiri seraya menimang-nimang Alvin. Kuusap wajahku dengan kedua telapak tanganku. Ku regangkan otot-otot di tubuhku. Pelan-pelan ku ubah posisiku. Sini Mbok Alvinnya. Pintaku saat aku sudah duduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Pelan Mbok Ijah menyerahkan Alvin ke tanganku. Tangis itu sudah mulai mereda. Sesaat kemudian, sudah tidak terdengar saat bibir mungil itu sudah mendapatkan apa yang ia cari sedari tadi. Mbok, kok Mbok Ijah ada di sini? Tanyaku. Iya Bu, tadi waktu mau ambil air wudhu, ketemu Bapak lagi ambil air minum. Bapak minta Simbo buat liatin Ibu. Ternyata saat di depan pintu, Simbo dengar dan Alvin nangis.
Simbok ketuk pintunya berkali-kali, tapi ibu nggak nyahut. Karena Simbok khawatir, Simbok langsung masuk saja. Maaf ya, jika Simbok sudah lancang, ucapnya dengan kepala menunduk. Mendengar penuturan Mbok Ija, seketika teringat soal kejadian semalam. Rasa sakit ini kembali terasa, seraya ada yang meremas-remas ulu hatiku, hingga menimbulkan rasa perih dan nyeri. Pandanganku beralih pada Alvin yang sedang kuberikan ASI. Pada anak yang membuat Mas Hanan suamiku ingin menikah lagi. Gara-gara kelahiran bayi ini, aku akan kehilangan laki-laki yang begitu aku sayangi. Cepat kuletakkan Alvin di atas kasur. Tangisannya kembali terdengar meraung-raung. Entah karena ia belum kenyang meminum ASI, namun kuhentikan dengan paksa, atau karena dia terkejut akibat dari gerakan tanganku. Astagfirullah. Terlihat Mbok Ijah langsung mengambil Alvin yang sedang menangis, lalu mendekapnya dengan erat. Bawa dia pergi, Mbok. Teriakku dengan telunjuk mengarah pada bayi yang membuatku akan kehilangan suamiku. Astagfirullah, Bu. Ibu kenapa? Tanya Mbok Ija dengan terus berusaha menghentikan tangisan bayi itu. Namun usahanya itu sia-sia. Tangisannya semakin tidak terkendali, seiring teriakanku yang meminta bayi itu agar dibawa pergi. Nyebut, Bu. Nyebut. Kali ini nada suara Mbok Ija terdengar serak, bahkan kedua netranya terlihat berkaca-kaca. Bawa keluar dari kamar ini, Mbok. Aku tidak mau melihatnya. Karena melahirkan dia, aku akan kehilangan Mas Hanan. Teriakku kesetanan. Tidak hentinya Mbok Ija memintaku untuk beristighfar, namun tetap kuabaikan. Bawa pergi, Mbok, bentakku. Melihat Mbok Ijah yang tak kunjung keluar, membuatku semakin murka. Ku tarik selimut lalu kulempar ke arahnya. Namun sial, Mbok Ijah berhasil menghindarinya. Lagi-lagi tangisan bayi itu semakin meraung-raung. Pastinya menambah kekesalanku. Kali ini kulihat Mbok Ijah berdiri dengan kaki gemetar, namun tidak kupedulikan. Kulempar ke tembok semua barang yang bisa aku raih, hingga menimbulkan suara kekacauan. Melihatku yang semakin tidak terkendali, Mbok Ijah membawa bayi itu berlari. Prang! Suara pecahan kaca menggema. Akibat kulempar jam di atas meja tepat mengenai kaca besar yang terpasang di tembok kamar. Serpihan-serpihan kaca itu tidak mampu menggambarkan hatiku yang jauh lebih hancur. Ucapan-ucapan Mas Hanan semalam kembali terngiang-ngiang di telingaku, seperti sebuah rekaman yang diputar ulang, membuat emosiku semakin tidak terkendali. Ah, kenapa kamu membuatku menjadi seorang ibu? Jika itu membuatku kehilangan suamiku. Perang. Kali ini vas bunga yang menjadi sasaranku. Barang-barang berterbangan, membuat kamar ini hancur. Sehancur hati dan perasaanku. Nafasku terasa memburu. Kedua telapak tanganku mengepal dengan begitu kuat, hingga menimbulkan rasa sakit akibat kuku-kuku yang menancap pada telapak tanganku. Sedetik kemudian, genggamanku terasa basah seiring rasa perih yang aku rasakan. Kuangkat kedua tanganku hingga sejajar dengan pandanganku. Perlahan kubuka kedua telapak tanganku. Darah segar terlihat di sana. Lihatlah, Mas. Bahkan rasa sakit pada telapak tanganku tidak ada sepucuk kuku pun dibandingkan dengan rasa sakit hatiku. Tubuhku terguncang seiring dengan air mata yang keluar, hingga terciptalah suara isakan tangis yang begitu memilukan. Ya Allah, betapa tidak adilnya takdir yang kamu berikan. Butuh waktu lama untuk aku dapatkan seorang putra. Di saat engkau mengabulkan permintaanku, namun engkau buat aku akan kehilangan suamiku.
Untuk apa ya Allah? Untuk apa Engkau mengabulkan doaku jika aku harus membagi suamiku? Untuk apa Engkau berikan karuniamu jika pada akhirnya Engkau juga memberikan penderitaan kepadaku? Ya Allah, betapa tidak adilnya takdirmu itu. Anissa, apa-apaan kamu? Bentakan itu terdengar mengejutkanku, membuatku menoleh ke arah laki-laki yang saat ini berdiri di ambang pintu. Kembali kualihkan pandanganku. Kini aku menunduk dengan kedua bahu terguncang karena menahan isakan. Jangan seperti ini, Nis. Kini ucapan itu terdengar lebih halus. Tidak berselang lama, tangan kokoh itu meraih pundakku, lalu menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Terasa tangannya mengelus pucuk kepalaku. Aku bergeming. Hanya terdengar suara tangisan yang sudah tidak mampu lagi aku tahan. Tenanglah, Nis. Laki-laki itu mengecup pucuk kepalaku. Perlakuan manisnya saat ini mampu sedikit meredamkan gemuruh yang sedang melanda hatiku. Apa Mas Hanan akan mengurungkan niatnya? Beberapa saat keadaan terasa hening. Kami terlarut dalam pemikiran masing-masing. Tangisanku pun sudah berhenti. Ku hapus bekas air mata yang ada di pipiku. Kamu sudah tenang? Tanya laki-laki itu yang membuatku mendongak. Pandangan kami saling bertemu. Kini dapat kulihat ada suatu kekhawatiran pada sorot matanya. Laki-laki itu mengurai pelukannya. Jangan seperti ini ya. Lihatlah, tanganmu terluka. Ucapnya, seraya meraih kedua tanganku. Bergegas ia membuka laci, lalu mengambil kapas dan diusapkannya dengan pelan pada telapak tanganku yang terluka. Aku bergeming. Sesekali laki-laki itu melirikku dan kembali melanjutkan kegiatannya, membersihkan darah pada luka di telapak tanganku. Lain kali jangan seperti ini lagi ya, Nis, jawabnya, dan aku pun mengangguk pelan. Apa kamu akan tetap menikahi Lydia? Sambungnya, dan aku pun mengangguk. Jangan bahas soal itu, kita bahas lain waktu saja. Jawaban Mas Hanan kembali membuat sedikit harapan itu hancur. Ku tarik tanganku dari genggamannya. Terdengar Mas Hanan menghembuskan nafas panjang. Alvin dibawa ke sini. Tadi kata Mbok Ijah minum asinya Gak usah, jawabku cepat, memotong ucapannya. Kenapa Alvin menjadi korban dari emosimu? Jangan seperti inilah, Nis. Nada suara Mas Hanan sedikit meninggi. Aku beranjak, berdiri tegak di hadapannya. Kamu yang telah membuatku seperti ini, Mas. Bawa anakmu itu. Suruh calon istri madumu itu yang merawatnya. Mas Hanan berdiri. Kini kami saling berhadapan yang sama-sama sedang dikuasai oleh emosi. Jaga bicaramu, Nis. Dia itu anakmu. Lahir dari rahimmu. Tidak ada sangkut pautnya dengan Lydia. Ya, dia memang anakku, Mas. Dan karena melahirkannya, kamu ingin menikah lagi. Bentakku tak terima. Melihatmu seperti ini, semakin membuatku yakin untuk menikahi Lydia. Dia itu jauh berbeda denganmu. Ucap Mas Hanan seraya melenggang pergi dari hadapanku. Sakit sekali saat mendengar laki-laki yang aku cintai membeda-bedakan aku dengan calon istri keduanya. Rasanya seolah-olah ia telah menaburkan garam di atas luka yang sedang menganga. Brak! Pintu dihempaskannya dengan begitu kasar, hingga membuatku sedikit tersentak. Kembali kudaratkan tubuhku di bibir ranjang. Area mataku kembali terasa hangat, seiring cairan bening yang mulai menganak sungai. Lambat laun cairan bening itu berubah menjadi buliran-buliran yang akhirnya menetes dengan deras. Air mata berderai dengan begitu derasnya.
sebagai bentuk kalau hati ini sedang terluka. Luka karena cinta. Ya Allah, hanya Engkaulah yang tahu bagaimana perasaanku saat ini. Kuatkanlah hatiku ya Allah. 2 hari telah berlalu sejak ledakan amarahku yang memilukan itu. 2 hari yang aku lewati dengan perasaan hancur, malu, dan sebuah kesadaran pahit yang perlahan menyelinap masuk bagaikan kabut pagi. Melihat serpihan kaca yang sudah dibersihkan oleh Mbok Ijah dari lantai, aku bagai melihat cermin jiwaku sendiri, pecah berantakan. Alvin tertidur pulas di boxnya. Dadanya naik turun dengan tenang. Tatapanku tidak lepas darinya. Bunda hampir menyakitimu, nak, bisikku dalam hati. Rasa sesal yang tajam menusuk ulu hatiku. Bunda hampir menjadi setan untukmu. Air mata menggenang, tapi ku kejar dengan punggung tanganku. Tidak, tidak lagi. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Kemarahan hanya akan membakar diriku dan Alvin. Sementara Mas Hanan akan terus pada jalannya. Bu, mau dibikinin teh hangat? Kelihatannya ibu masih pucat. Suara Mbok Ijah menyadarkanku dari lamunan. Dia berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh keprihatinan. Iya, Mbok. Terima kasih, jawabku. Suaraku serak. Ku duduk di tepi ranjang. Terasa sangat lelah. Lelah yang bukan berasal dari fisik. Mbok Ijah masuk, membawa nampan dengan berisi teko teh dan sebuah piring berisi kue tradisional kesukaanku. Si Mbok bikin klepon, Bu. Manis-manis, biar hatinya enteng. Dia menuangkan teh untukku. Aroma jahe dan gula merah yang hangus langsung memenuhi udara. Menenangkan. Mbok, panggilku pelan saat dia hendak pergi. Iya, Bu Anissa. Aku minta maaf ya, Mbok. Untuk yang kemarin. Untuk aku yang teriak-teriak. Untuk Alvin. Suaraku bergetar. Mbok Ijah langsung mendekat. Matanya berkaca-kaca. Sudah, jangan dipikirkan, Bu. Si Mbok tahu ibu sedang tidak berdaya, sedang sakit hati. Yang penting, ibu dan Alvin sehat-sehat. Tangannya yang hangat memegangi pundakku sebentar. Ibu harus kuat. Ibu pasti bisa melewati ini semua. Apakah aku kuat, Mbok? Tanyaku, mencari keyakinan pada wanita yang lebih seperti ibuku daripada asisten rumah tangga. Dia ingin menikah lagi, Mbok. Karena alasannya yang begitu rendah. Mbok Ijah menghela nafas berat. Laki-laki, kadang mereka hanya punya satu akal. Tapi, Bu, jangan biarkan sakit hati ini yang menang. Ibu harus berpikir jernih. Untuk diri ibu sendiri, dan untuk Dan Alvin. Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Jernih. Itulah yang aku butuhkan. Kebenaran, bukan sekedar prasangka atau ucapan penuh janji palsu Mas Hanan. Mbok, si Mbok tahu siapa itu Lydia? Tanyaku langsung ke pusat rasa ingin tahuku. Mbok Ijah menggeleng. Wajahnya berkerut mencoba mengingat. Si Mbok tidak pernah dengar, Bu. Tidak pernah juga Bapak menelpon nama itu di rumah ini. Tapi dia ragu. Tapi apa, Mbok? Desakku. Selama ibu hamil dan saat melahirkan, memang Bapak sering keluar malam. Bilangnya ada urusan kantor. Tapi sering pulangnya sudah pagi, Bu. Ucapannya itu seperti pentungan yang memukul kepalaku. Selama ini aku terlalu sibuk dengan kehamilanku, hingga tidak menyadari perubahan pola itu. Terima kasih ya, Mbok. Tolong jaga rahasia di antara kita ini.
pintaku. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Bu Ijah mengangguk penuh pengertian sebelum akhirnya meninggalkan kamar. Aku sendirian lagi, tapi kini dengan sebuah tekad. Kemarahan telah berubah menjadi sebuah emosi yang dingin. Aku harus tahu siapa wanita yang akan merenggut suamiku itu. Tanganku meraih ponsel di atas meja. Jari-jariku gemetar membuka aplikasi media sosial. Aku mengetik nama Lydia pada kolom pencarian. Jantungku berdebar kencang. Begitu banyak akun dengan nama itu bermunculan. Aku membukanya satu persatu, memindai setiap wajah, setiap petunjuk. Tidak, bukan, tidak kenal. Kepalaku mulai pusing. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Harapan mulai pudar. Lalu tanpa sengaja, mataku tertuju pada akun seorang wanita yang kerap membagikan kutipan-kutipan cinta dan foto-foto senja. Tapi ada sesuatu yang familiar. Aku membuka akunnya, dan di sana tersemat sebuah foto yang membuat nafasku tercekat. Itu adalah foto sekelompok orang yang sedang berkumpul di sebuah restoran. Dan di tengah-tengah mereka, duduklah Mas Hanan dengan senyum lebar. Tangannya melingkari pundak seorang wanita yang sangat cantik, dengan mata yang berbinar bahagia menatapnya. Caption foto itu berbunyi, "Menikmati senja bersama kekasih tercinta," disertai emotikon cium. Wanita itu adalah pemilik akun Lydia. Dunia seakan berhenti berputar, dan ternyata aku mengenali wajah wanita itu. Kalau tidak salah, dia sepupu Mas Hanan yang pernah kami temui di sebuah acara keluarga setahun yang lalu. Namun memang aku tidak sempat berkenalan dengannya, karena saat itu aku mendadak mual, mungkin efek kehamilan di bulan pertama. Ya Allah, ternyata Lydia itu bukan orang asing sama sekali. Dia ada di sekitar kami, dan hubungan mereka sudah berlangsung sejak kapan? Jauh sebelum aku melahirkan pastinya. Janji setia Mas Hanan, penolakannya untuk menikah lagi saat aku mandul, semuanya terasa seperti lelucon pahit yang sangat kejam. Ponselku terjatuh dari tanganku. Tubuhku gemetar, tapi kali ini bukan karena amuk, ini karena kedinginan. Sebuah kenyataan pahit yang membekukan seluruh relung hatiku. Dia bukan hanya ingin menikah lagi, dia telah berselingkuh. Dan aku seperti orang bodoh yang hanya termangu di pinggir ranjang, sama sekali tidak menyadarinya. Namun tiba-tiba aku tersadar bahwa aku harus membalasnya, dan dengan tekad yang kuat, ku ambil ponselku. Jari-jariku tidak lagi gemetar. Kali ini yang aku rasakan adalah ketenangan yang aneh, semacam kepasrahan yang berani. Ku tekan nomor yang selama ini menjadi pelabuhan teramanku dalam hidupku. Papa, ya, aku harus cerita ke Papa. Anissa, sayang, kenapa nak? Suaramu seperti habis menangis. Suara Papa yang dalam dan tenang langsung menyembuhkan sedikit luka di hatiku. Papa, namanya saja sudah terucap, sudah cukup membuat suaraku tersendat, tapi ku tahan air mataku. Aku tidak menelpon untuk menangis, aku menelpon untuk menjadi kuat. Papa, ada yang perlu aku bicarakan, Pa. Sesuatu yang berat. Baiklah, nak. Papa akan mendengarnya. Kalimat sederhana itu memberikanku kekuatan untuk bercerita, dan cerita itu mengalir keluar, seperti sungai yang akhirnya meluap, tentang pengakuan Mas Hanan, ledakan amarahku, investigasiku, hingga kebenaran pahit itu tentang perselingkuhan yang telah berlangsung. Dari seberang sana, hanya terdengar hening, lalu sebuah helaan nafas panjang yang berat. Anissa, sayang, Papa turut sedih mendengarnya.
Kamu telah diperlakukan dengan tidak hormat. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan pengkhianatan. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Untuk Alvin? Suaraku lirih, meragu. Dengarkan Papa, nak. Suara Papa tegas, penuh wibawa. Seorang ayah bukan hanya sekedar mencari nafkah. Seorang ayah adalah teladan. Apakah kamu ingin Alvin belajar bahwa mengkhianati janji dan menyakiti orang yang dicintai adalah hal yang boleh dilakukan? Apakah kamu ingin Alvin belajar bahwa wanita tidak perlu dihormati? Tanyanya menyentakku. Tidak, Pak. Tentu tidak. Hal yang terbaik untuk Alvin bukanlah memiliki ayah yang secara fisik, tetapi memiliki lingkungan yang penuh cinta, kejujuran, dan rasa hormat. Jika lingkungan itu sudah ternoda, maka kamu sebagai ibunya harus berani menciptakan lingkungan yang baru. Lebih baik Alvin tumbuh dengan satu figur teladan yang kuat, yaitu kamu sebagai ibunya, daripada memiliki dua figur yang saling menyakiti dan menyakitinya. Kata-kata Papa bagai menyapu bersih keraguanku. Dia memberikanku perspektif yang sama sekali baru. Ini bukan tentang egoismeku. Ini tentang masa depan anakku. Kamu harus kuat, Anissa. Lebih kuat dari yang kamu kira. Ingat, dulu kamu juga memperjuangkan Hana di depan Papa. Dan sekarang, perjuangkanlah dirimu dan cucu Papa. Papa dan mamamu akan selalu di sini mendukungmu. Pulanglah jika kamu perlu. Terima kasih, Pak, bisikku. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur dan lega yang luar biasa. Aku akan membela diri dan Alvin. Percakapan itu baru saja berakhir dengan perasaan lega di malam itu. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah orang tuaku. Rumah itu masih terasa sama, wangi bunga yang selalu ada di taman depan, dan kesan hangat yang menyambut siapapun yang masuk. Menginjakan kaki di teras rumah orang tuaku setelah berhari-hari terkurung dalam drama memilukan bersama Mas Hanan, bagai mengisi kembali oksigen yang habis di dalam paru-paruku. Mama sudah menungguku di depan pintu. Matanya merah dan langsung merangkulku begitu aku mendekatinya. Anissa, sayangku, desahnya. Suaranya bergetar penuh emosi. Dia memelukku dengan erat, lalu segera meraih Alvin dari gendonganku, mencium kening bayiku itu dengan penuh kasih. Ma, Pa, sapaku lemah. Merasa seperti anak kecil yang pulang dengan luka. Papa berdiri beberapa langkah di belakang Mama. Wajahnya yang biasanya tegar terlihat lelah dan sedih. Dia tidak langsung berkata-kata, hanya membuka lengannya. Aku pun terjatuh ke dalam pelukannya yang kokoh. Aku benar-benar aman. Malam harinya, setelah Alvin tertidur, kami duduk di ruang keluarga. Secangkir teh hangat ada di tanganku, tapi aku hanya memandanginya. Semua cerita yang aku pendam akhirnya tumpah juga. Papa mendengarkan dengan saksama. Tangannya terkepal di atas pangkuannya. Wajahnya semakin keruh mendengar setiap kataku. Mama tidak henti-hentinya mengusap punggungku. Air matanya sesekali menetes. Jadi dia tidak hanya ingin poligami, tetapi sudah lebih dari dulu berselingkuh? Tanya Papa. Suaranya rendah, namun berisi amarah yang dipendam. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Papa menghela nafas sangat panjang, seolah mengumpulkan kesabaran dan kebijaksanaan. Anissa sayang, dengarkan Papa ya. Seorang laki-laki sejati tidak akan pernah menjadikan kelemahan istrinya. Apalagi di saat-saat yang paling rentan seperti setelah kamu melahirkan, sebagai alasan untuk berkhianat. Apa yang dilakukannya itu pengecut dan tidak terhormat. Papa memandangku, tatapannya penuh keyakinan.
Ini bukan tentang kamu tidak bisa melayani dia, Anissa. Ini tentang karakternya yang lemah dan tidak bisa setia. Dan seorang yang tidak bisa setia, pada akhirnya juga tidak akan bisa dipercaya dalam hal apapun, termasuk untuk menjadi ayah yang baik. Kata-kata papa menyadarkanku. Selama ini aku sibuk menyalahkan diriku sendiri, merasa tidak cukup. Tapi papa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Lalu apa yang harus aku lakukan, Pak? Bisikku. Papa kemudian mengeluarkan ponselnya. Kita tidak bisa menghadapi ini tanpa persiapan yang matang. Kita butuh penasehat hukum yang baik. Dia menelusuri kontaknya dan menelpon seorang kawannya. Bambang, ini Hendra. Maaf aku mengganggu. Aku butuh bantuanmu. Untuk putriku, masalah pernikahan, kasus perselingkuhan dan rencana poligami paksa. Kami butuh pengacara terbaik untuk hak asuh cucuku. Terima kasih banyak. Papa menutup telepon dan menatapku. Besok pagi, kita akan bertemu dengan teman papa. Namanya Pak Bambang. Dia seorang pengacara yang sangat berpengalaman di bidang hukum keluarga. Dia akan menasehati kita langkah apa yang harus kita ambil. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Aku tidak sendirian. Aku memiliki orang tuaku yang tidak hanya memberikanku pelukan, tetapi juga solusi dan perlindungan yang nyata. Ketakutan dan keraguanku perlahan mulai tergantikan oleh keberanian. Keesokan harinya, kami duduk di sebuah kantor hukum yang kredibel. Pak Bambang, seorang pria berambut hitam dengan sikap yang tenang dan meyakinkan, menyambut kami. Dia mendengarkan seluruh ceritaku dengan saksama, sesekali membuat catatan. Setelah aku selesai, dia meletakkan pulpennya. Bu Anissa, yang ibu alami ini jelas merupakan kekerasan psikologis dan pengkhianatan. Dari sisi hukum, posisi ibu ini kuat. Fokus kita adalah mendapatkan hak asuh penuh atas ibu, karena pengadilan akan selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk anak. Dia mulai menjelaskan strategi hukumnya, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, dan langkah-langkah yang akan diambil. Setiap kata darinya membuatku percaya diri. Ini bukan lagi tentang emosi, tetapi tentang perencanaan yang matang. Pulang dari kantor pengacara, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku mungkin masih memiliki perjalanan panjang dan sulit di depan. Tetapi kini, aku tidak berjalan sendirian. Aku memiliki papa dan mama di belakangku, dan seorang profesional yang akan membimbingku. Aku memandang Alvin yang sedang tertidur nyenyak di gendongan mama. Bunda akan berjuang untukmu, nak, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, udara terasa berbeda. Ada ketegangan yang membeku, tetapi juga keberanian yang mengalir dalam diriku. Papa, mama, wajah papa nampak tegas, sementara mama terus-menerus memegangi tanganku, memberikanku kekuatan. Pak Bambang membawa sebuah map coklat tebal yang berisi semua dokumen dan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan semalam, termasuk print out percakapan dan foto-foto yang aku dapatkan dari media sosial Lydia. Perjalanan ke rumah yang dulu aku sayangi itu kini terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Hatiku berdebar kencang, tapi ku tatap lurus ke depan. Untuk Alvin, bisikku dalam hati yang terus-menerus, seperti mantra. Kami tiba. Bo Ijah yang membuka pintu terlihat kaget sekaligus lega melihatku bersama orang tuaku dan seorang pria dengan kemeja rapi dan membawa map. "Di mana Hanan, Bo?" tanya papa dengan suara yang tidak bisa ditawar. Di ruang kerjanya, Pak," jawab Bo Ijah dengan nervous. Papa yang membuka pintu ruang kerja tanpa mengetuk. Mas Hanan sedang duduk di belakang mejanya, terkejut melihat kami masuk begitu saja. "Papa, Mama, ada apa ini?" tanyanya, berdiri,
Matanya berpindah ke Pak Bambang dan akhirnya kepadaku, mengandung kemarahan dan kebingungan. "Anissa, ada apa ini?" Papa tidak menjawab. Dia memberikan isyarat kepadaku. Ini adalah pertarunganku. Aku melangkah ke depan. Tanganku yang awalnya gemetar menjadi stabil saat menggenggam surat gugatan cerai yang telah disiapkan oleh Pak Bambang. Kulempar surat itu ke atas mejanya. "Aku menggugat cerai, Mas," kataku. Suaraku jauh lebih tenang dari yang aku bayangkan. Dia menyambar surat itu. Matanya menyapu isinya dengan cepat. Wajahnya memerah, lalu berubah menjadi pucat. "Gugat cerai? Kamu sudah gila ya? Apa-apaan ini, Nis? Aku tidak mau cerai. Aku hanya ingin menikah lagi. Itu saja. Itu hal yang wajar, kan? Diperbolehkan oleh agama dan negara," teriaknya. Amarahnya meledak. Inilah saatnya. Pak Bambang melangkah maju dengan tenang. "Bapak Hanan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Susanto, penasehat hukum untuk Ibu Anissa." Dia meletakkan mapnya di atas meja dan membukanya dengan perlahan. "Klien saya memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Bukan hanya berdasarkan niat poligami Bapak, tetapi juga berdasarkan dasar yang lebih kuat, perselingkuhan dan pengkhianatan janji pernikahan." Mas Hanan terdiam, matanya membelalak. "Apa? Perselingkuhan? Itu semua fitnah." Pak Bambang mengeluarkan selembar foto print out. Foto Mas Hanan dengan lengannya melingkari pundak Lydia di restoran itu. "Apakah Bapak mengenali wanita dalam foto ini?" Dan caption di media sosialnya menyebutkan bahwa Bapak sebagai seseorang yang membuat harinya berwarna. Dia mengeluarkan print out lainnya. Rangkaian chat yang berhasil kusimpan dari akun lama Mas Hanan yang tidak dia hapus dengan benar. Yang berisi percakapan mesra dengan Lydia yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan sebelum aku melahirkan. "Bapak bukan hanya merencanakan poligami, tapi Bapak telah lebih dulu berselingkuh," ucap Pak Bambang dengan suara dingin. "Ini adalah pelanggaran berat terhadap janji perkawinan. Niat poligami Bapak dalam konteks ini bukan lagi niat suci, melainkan upaya untuk melegalkan perselingkuhan yang telah terjadi. Pengadilan akan memandang ini dengan sangat serius, terutama dalam pertimbangan hak asuh anak." Seluruh argumen dan amarah Mas Hanan runtuh seketika. Dia terhuyung mundur. Tangannya memegangi tepi meja untuk menopang tubuhnya. Wajahnya yang tadinya merah padam, kini pucat pasi. Dia melihat kepadaku. Matanya penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang tiba-tiba datang. "Nis, aku, ucapnya gugup. "Aku tidak bermaksud, Nis." Tapi kata-katanya tercekat. Dia melihat ketegasan di wajahku dan dukungan dari orang tuaku di belakangku. Dia melihat bukti-bukti nyata yang tidak bisa dibantah di atas meja. Kakinya terhuyung dan akhirnya menyerah. Tubuhnya yang tegap itu pun ambruk, berlutut di lantai. Tangisannya pecah, bukan tangisan marah, melainkan tangisan penyesalan dan kehancuran. "Maafkan aku, Nis. Aku bersalah. Aku sesat," isaknya. Tangannya meraih ujung rokku, tapi aku menariknya perlahan. "Aku mohon jangan cerai, Nis. Aku akan membatalkan semuanya. Aku akan putus dengan dia. Dan aku hanya butuh waktu, Nis." Aku memandangnya yang tersungkur di lantai. Dulu pemandangan ini mungkin akan membuatku luluh, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah kepedihan yang dingin. Air matanya datang terlalu terlambat. "Waktu yang kamu butuhkan, Mas," kataku. Suaraku datar. "Adalah waktu untuk introspeksi,
bukan untukku. Ini semua sudah terlambat untuk kami. Aku memandang Papa dan Pak Bambang, lalu mengangguk. Ini semua sudah selesai. Kami berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruangan itu, masih berlutut dan terisak-isak di lantai, dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatannya sendiri. Kami berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Matahari pagi terasa hangat di kulitku. Rasa sesak di dadaku yang selama ini menggunung, perlahan mulai mencair. Ada luka, ya, tapi juga ada kelegaan yang besar. Aku telah mengatakan kebenaran. Aku telah membela harga diriku. Papa memeluk pundakku. Kamu kuat, nak. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku mengangguk, menatap Alvin yang sedang digendong oleh Mama dengan penuh kasih. 6 bulan telah berlalu sejak putusan hakim dibentuk, mengabulkan segala gugatanku, cerai, hak asuh penuh untukku, dan pembagian harta yang adil. Rumah besar yang dulu kami tempati telah terjual. Aku tidak ingin menyimpan satupun kenangan dari tempat itu, kecuali satu, Bo Ijah. Bo, ikutlah bersamaku. Rumah orang tuaku luas. Aku butuh bantuan Simbo untuk merawat Alvin. Dan aku anggap Simbo seperti keluargaku. Pintaku suatu sore, memegangi tangannya yang kasar namun hangat. Bo Ijah menangis haru, mengangguk tanpa ragu. Simbo akan ikut Bu Anissa, kemanapun Ibu Anissa pergi. Simbo akan ikut. Kini kami menetap di sebuah rumah yang nyaman, tidak jauh dari rumah Papa dan Mama. Lingkungannya baru, tenang, dan penuh dengan keluarga yang saling mendukung. Alvin tumbuh menjadi bayi yang ceria, dikelilingi oleh kasih sayang kakek dan neneknya yang tidak terhingga. Sementara itu, kabar tentang Mas Hanan sampai kepadaku, seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi. Tidak kucari, namun tidak juga bisa kutolak. Skandal perselingkuhannya dengan Lydia ternyata tidak bisa disembunyikan. Seorang teman yang mengetahui kasus kami tanpa sengaja membocorkannya di media sosial. Ceritanya viral dan reputasinya hancur berantakan. Perusahaan tempatnya bekerja yang sangat menjunjung tinggi integritas memecatnya dengan tidak hormat. Dan Lydia, wanita yang disebutnya akan menjadi maduku yang baik, itu ternyata hanya memanfaatkannya. Begitu Mas Hanan kehilangan pekerjaan dan statusnya, dia dengan mudahnya pergi meninggalkannya, berpindah kepada pria lain yang lebih mapan. Karma berlaku dengan sempurna. Suatu sore, teleponku berdering dari nomor yang tidak kukenal. Aku pun mengangkatnya. Nis, ini aku. Suara itu, suara yang dulu bisa membuat jantungku berdebar, kini hanya terasa asing dan jauh. Ada perlu apa, Mas? Jawabku datar. Aku hanya ingin minta maaf, Nis. Sungguh aku sekarang sudah jatuh miskin, Nis. Ditinggal semua orang. Lydia sudah pergi. Aku sadar sekarang betapa bodoh dan piciknya aku. Aku telah menghancurkan segalanya. Suaranya parau, penuh penyesalan. Aku mendengarkan dalam diam. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, hanya sebuah kehampaan. Aku dengar kamu baik-baik saja. Bisakah aku menengok Alvin suatu saat nanti? Pintanya penuh harap. Tidak, jawabku lembut namun tegas. Aku harus melindungi Alvin dari energi negatif apapun. Aku terima permintaan maafmu, Mas. Tapi maafkan aku, bukan berarti aku membuka pintu untukmu kembali. Aku memaafkanmu untuk ketenangan diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar melupakan dan melanjutkan hidupku. Selamat tinggal, Mas Hanan. Kututup teleponnya. Sebuah babak dalam hidupku resmi aku tutup. Aku memaafkannya, bukan untuk dirinya,
tetapi untuk diriku sendiri, agar bebannya tidak lagi aku bawa. Dari setiap puing kehancuran dan tetesan air mata yang pahit, selalu ada pilihan untuk membangun kembali kehidupan dengan fondasi yang lebih kokoh, bukan dengan melupakan luka yang pernah mengajariku, tetapi dengan merangkul setiap perjalanan yang dibawa, lalu melangkah ke depan sebagai versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh, karena kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya tanpa cacat, melainkan tentang menemukan cahaya dalam diri sendiri, meski dunia di sekitarmu pernah gelap. Tamat.